Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Malam ini sekitar jam 10 malam, aku hanya berbaring di dalam kamar. Mencoba untuk tidur, namun belum juga datang rasa kantukku. Lolongan asu baung terdengar jelas meski sangat jauh. Hingga berkali-kali suara itu melolong panjang. Buru-buru aku bangkit lalu keluar rumah. Mendengarkan baik-baik arah suara anjing siluman itu. Aku berdiri di halaman rumah yang sepi. Malam ini bertepatan dengan purnama yang berbentuk sempurna, dengan cahaya membentuk cincin mengelilingi. Mataku menatap ke arah langit dengan cahaya keemasan itu. Awan melintas perlahan, terbawa angin yang menerpa diri ini juga. Sampai berkali-kali lolongan itu terdengar semakin jelas dan semakin dekat. "Mas," adikku yang juga ikut terbangun menyusul keluar rumah. "Nggak tidur, Nduk?" kataku yang bertanya. "Dia muncul, Mas." Jawabnya justru memberitahukan hal gaib kepadaku. Aku hanya berjalan ke tengah jalan, lalu melihat tanah di mana kemarin dukun itu terkapar meregang nyawa. Tiba-tiba kulihat di sana ada sosok hitam sangat besar. Tingginya hampir menyamai pohon yang berada di sebelahnya. Di bawahnya ada banyak sekali anak kecil yang berlarian dengan rambut panjangnya. Yang tidak jelas bocah-bocah itu berjenis apa. Bayangan hitam itu hanya terlihat seperti ilusi yang transparan, namun jelas dengan rambut panjang dan mata berwarna merah. Ada juga seperti asap yang menutupinya, tetapi semua itu bagai fata morgana. Mata ini dapat menembus alam nyata meski sosok itu terlihat. "Ini apaan?" tanyaku pada Farida. "Itu wujud hitam yang keluar dari cincin milik Pak Jalu. Kalau bocah-bocah itu, mereka hanya menjilati sisa darah di sana. Dari kemarin sudah seperti itu," jelas Farida kepadaku. "Pantas saja nggak mati. Perawangan dukun itu makhluk ini," kataku dengan singkat. "Ini baru salah satunya, Mas. Perawangan aslinya ya ilmu di dalam dirinya itu," jawab Farida kemudian. Terdengar suara nenek memanggil kami. Beliau memberikan satu ember berisi air dan gayung. "Nak, disiram bekas darah itu. Baca ayat kursi dengan sholawat," suruh nenek kepadaku. Lalu aku menyiramkan air satu ember itu tepat di tempat makhluk hitam besar itu berdiri. Nenek dan Farida menunggu di depan rumah, hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Tentu doa juga teriring oleh nenek juga adikku. Siraman air itu membuat bocah yang berlarian langsung menghilang. Perlahan bayangan itu juga lenyap saat siraman air terakhir aku guyurkan. Kemudian aku meminggirkan bekas paving yang berserakan itu. Lalu aku kembali pulang ke rumah dengan lolongan anjing siluman yang melolong sangat panjang. Meminta perlindungan di balik kekuatan setan. Mereka hanya akan memberikan kuasa tanpa keabadian. Ketika masa perjanjian itu telah usai, maka semua yang ada akan terbelenggu ke dalam alam mereka dengan penyiksaan. Suasana malam ini semakin membuat aura mistis terasa mengental. Seolah-olah setan berarakan keluar dari sarangnya. Mereka seperti mendapat panggilan dari siluman asu baung. Aku berjalan pulang.
ingin bertemu dengan nenek juga Farida. Namun ternyata tepat di sebelah kiriku aku sudah ditetap langsung oleh sosok yang berwajah mengerikan. Kuntilanak dengan bau bunga melati itu terus membarengi langkahku sembari wajahnya terus menatap ke arahku. Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Hal itu merupakan keputusan terbaik yang aku lakukan. Aku mempercepat langkahku. Namun semakin aku mempercepat langkahku, wujud menakutkan itu terus bergerak mengikuti. Persis sejajar denganku dan mukanya terus menatapku. Tatapan matanya tajam, hitam pekat tanpa berkedip. Dan hanya beberapa langkah sebelum tepat sampai di depan nenek dengan Farida yang berdiri menungguku, kuntilanak itu menghilang. "Cepetan mas!" Farida setengah berteriak menyuruhku. "Iya Nduk, kenapa sih?" jawabku dengan mempercepat langkah. "Di belakangmu ada anjing besar tadi," dia memberitahuku. Namun aku malah tidak merasa melihat anjing siluman itu. Dan untuk memastikannya aku berhenti dan berbalik. Namun sama sekali tanpa melihat apa-apa lagi. Hanya wujud wanita seram tadi yang kini sudah menghilang entah kemana. "Cepat buruan pada masuk ke rumah," suruh nenekku. "Iya nek," jawab kami berdua yang langsung mengikuti beliau. Tanpa berhenti lolongan itu terus terdengar. Lalu dari kejauhan terlihat dua orang tengah berjalan dengan sangat terburu-buru. Ternyata mereka berdua adalah Mas Pur dan Kang Armani pulang ke rumah. Mereka hanya sebentar saja di rumah, mengambil sesuatu dari dalam kamarnya lalu kembali berpamitan meninggalkan rumah lagi. Nenek hanya berpesan pada mereka berdua untuk berhati-hati. Seakan nenek sudah paham apa yang akan mereka lakukan dan kemana mereka pergi. Aku tak ketinggalan meminta izin kepada nenek untuk ikut pergi bersama mereka karena aku ingin tahu kelanjutan peristiwa ini. Dengan restu nenek, akhirnya aku mengikuti mereka menuju ke rumah Pak Kiai. Ternyata di sana sudah ada beberapa warga yang berkumpul. Mereka membicarakan sesuatu, yaitu tentang lolongan asu baung itu. Lolongan anjing siluman yang tiada henti seperti sedang membangunkan lelembut di sini. "Kalau semua sudah siap, ayo berangkat," ajak Pak Kiai. Langkah beliau kami ikuti. Kami berjumlah kurang lebih 13 orang berjalan mengiringi Pak Kiai dan Pak Lurah. Semua berjalan dengan mengumandangkan takbir, juga bersolawat. Suasana menjadi riuh terdengar. Warga yang mendengarkan rombongan ini banyak yang mengintip dari dalam rumah mereka, tanpa ikut serta dengan kami. Mungkin mereka masih berselimut ketakutan, atau memilih aman dengan menjaga anak istrinya di rumah. Setelah sampai di rumah Pak Panjalu, terlihat Pak Kiai membaca doa, lalu berbalik menghadap kami semua, menyuruh kami semua agar memanjatkan doa terlebih dahulu. Ketika pagar itu dibuka, sosok bayangan hitam raksasa itu terlihat berdiri di belakang rumahnya. Sangat besar dan tinggi, namun hanya seperti ilusi terlihat. "Jika ada yang bisa melihat, jangan takut, harus berani," kembali pemuka agama itu memberitahu. Setelah mendengar kesanggupan kami semua, mulailah kami melangkah masuk ke halaman rumah itu. Angin kencang tiba-tiba meniup. Sosok hitam setinggi pohon kelapa itu lalu mengeram dengan suara yang sangat keras. Menghardik kami semua dan memperlihatkan tatapan matanya yang merah menyala tanda tidak menyukai kehadiran kami. Sosok itu menggoyangkan beberapa pohon dengan tangan besarnya untuk menakuti kami. Namun ia hanya mampu sebatas itu, tanpa bisa melakukan hal lain yang lebih dari itu. Sautan gonggongan anjing terdengar dari dalam rumah. Mengeram juga ada yang melolong sangat lama terdengar. Mendengar itu bulu kuduku seketika berdiri, terasa merinding. Energi itu terbentur sangat kuat bercampur hembusan kencangnya angin di area ini. "Coba dobrak pintunya," suruh Pak Lurah kepada kami.
Beberapa orang maju mengikuti perintah kepala desa itu, dan kemudian mendobrak pintu rumah Pak Panjalu. Saat pintu terbuka lebar, bau dari dalam rumah ini sangat menyengat. Ada bau wangi seperti kemenyan, dupa, juga minyak mistik. Rumah terlihat sangat angker tanpa penerangan lampu. Saat salah satu dari kami mencoba menyalakan lampu di rumah itu, bohlam itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya saat stop kontak dinyalakan. Kelebatan bayangan berbentuk anjing terlihat, hingga pasangan mata menyala itu juga terlihat dari berbagai ruangan. Meski di dalam rumah pun angin terasa berputar dengan kencang, menyibak tirai juga menerbangkan beberapa benda kecil. Semua mundur menahan mual ketika bau busuk itu tercium sangat menyengat. Bau bangkai dari arah dalam sebuah kamar, dengan penjagaan bayangan anjing siluman. Beberapa warga ada juga yang keluar rumah karena merasa tidak sanggup berada di dalam sini. Semua terasa panas meski angin bertiup. Bau wangi yang tadi tercium kini berubah menjadi busuk. Ditambah mata mengerikan itu terus menatap dengan sangat tajam. "Apa nggak ada yang bawa senter ya?" tanya Pak Lurah kepada kami. "Gak ada, Pak," jawabku. Tidak seberapa lama Pak Kiai berdiri menatap ke arah kamar itu. Ia dengan abangku dan Kang Armani berdiri ke arah dapur dan ruangan lain. Mereka membacakan doa, lalu memperapat rumah ini dengan membacakan ayat kursi di setiap sudut ruangan. Secara perlahan, semula tadi di tengah kegelapan hanya mata itu yang terlihat. Kini gigi tajam berwarna putih bertaring itu juga terlihat, dengan geraman yang menggetarkan. Beberapa kali gemerincing suara rantai terdengar dari dalam kamar itu. Lalu cahaya bersinar dari dalam sana memperlihatkan sosok Pak Panjalu yang tengah berdiri, dengan kondisi seperti saat ia mati. Kepala terpecah, tulang yang patah mematah, perlahan bergerak mendekati meski belum terlihat fisiknya secara jelas. "Astagfirullah!" teriak beberapa orang yang berhamburan keluar rumah karena ketakutan. Di mana anjing siluman itu sekitar 7 ekor berada di samping juga di belakang sang dukun menjaganya, siap menerkam kami yang masih berada di dalam rumah ini. Kentongan witir dibunyikan, memanggil agar semua warga yang masih terjaga untuk datang kemari. Tetapi tak satu pun ada yang terlihat menyusul. Meski terus kentongan itu dibunyikan, hasilnya tetap nihil. Mereka masih diliputi dengan rasa ketakutan itu. Hal ini menjadikan suasana desa seperti desa mati. Beberapa gertakan terdengar dari Pak Kiai. Lalu beliau menggaris lantai itu dengan tongkat rotan di tangannya. Hingga kemudian benteng gaib itu muncul dengan bayangan emas, yang membuat segerombolan anjing siluman juga jasad hidup itu tidak bisa melangkah lebih maju. Tasbih yang ada di tangan dua pemuda di sampingnya pun lambat laun memancarkan cahaya. Jika dilihat dari kebatinan, alam ini terlihat sangat jelas. Kami seperti tidak lagi berdiri di dalam rumah, tetapi berada di dalam sebuah gua besar, yang lebih terlihat bagai sarang bagi asu baung ini. Perlahan mulai terlihat, gemeretakan tulang belulang yang patah itu lalu seperti menyambung dengan sendirinya. Pecahan kepalanya perlahan mengatup dan luka yang terbuka menganga itu menutup, mewujudkan kembali sang dukun seperti saat sama-sama masih hidup. Lolongan itu terdengar keluar dari mulut Pak Panjalu, hingga 7 siluman penjaganya memperlihatkan taringnya yang semakin mengerikan. Bau amis menjijikan itu semakin tercium busuk bercampur dengan bau bangkai yang semakin menyengat. Bayangan hitam berkelebat mendekat, lalu masuk ke dalam raga sang dukun itu, membuat teriakan keras selalu tajam memandang ke arah Pak Kiai, abangku juga Kang Armani. "Apa kalian masih kurang menyakitiku?" Sosok itu mengucapkan pertanyaan dengan nada yang terdengar serak dan berat. "Kehadiranku tidak untuk menyakiti,
tetapi untuk menyempurnakan kematianmu, jawab Pak Kiai. Namun sosok itu tertawa kuat, seakan-akan seperti mengejek ucapan yang terdengar olehnya. Membalas kami dengan kesombongan yang ia perlihatkan di depan kami semua. Terdengar tantangan dan juga pengusiran kami dari tempat ini. Kata ancaman serta umpatan amarahnya terus terdengar. Kini dirinya ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah membunuh juga menyiksanya. Kain berwarna hijau itu sesekali disebatkan oleh Pak Kiai, dan seketika pusaran angin langsung menghilang. Anjing-anjing siluman itu mengeram mundur, seakan takut menyaksikan ketiga orang yang tengah berdiri di depanku. Semua itu berubah menjadi asap putih lalu masuk ke dalam raga sang dukun, hingga perubahan wujudnya mulai terlihat. Dimulai dari kepala dan wajah itu terlihat mirip dengan anjing. Tangannya mengeluarkan cakar di jemari yang beruas panjang. Lalu mulut itu sangat moncong ke depan, dengan taring dan gigi tajam berwarna putih. Raga Papanjalu sudah setengah manusia setengah siluman. Dan saat ia membuka mata, matanya berwarna merah menyala. "Baung!" teriak Pak Kiai. "Allahu Akbar!" imbuh abangku. Saat ini hanya menyisakan 5 orang yang berada di sini, berhadapan dengan siluman Baung. Dinding gaib yang dibuat oleh orang tua sakti itu masih membatasi antara kami dengan sosok itu. Walaupun terlihat aman untuk saat ini, kewaspadaan harus tetap ada, karena sewaktu-waktu bisa saja pria berkepala hewan ini masih menghimpun tenaga untuk menyerang. Lantunan ayat suci semakin jelas dilantunkan. Aku dengan Pak Lurah yang berdiri di belakang mereka juga ikut serta melafazkan ayat-ayat itu. Sampai busur panah di dalam genggaman Kang Armani, kemudian tasbih di tangan Mas Pur juga menjadi sebuah keris dengan cahaya nur putih. Keduanya memiliki senjata dengan cahaya yang sering aku saksikan, digunakan saat mereka menghadapi para lembut. Tongkat rotan dibungkus dengan kain warna hijau itu seketika berubah menjadi pedang dengan lengkungan bulan sabit dan sudah berada di tangan kanan Pak Kiai. Mereka kini siap bertempur. Hanya aku dan Pak Lurah yang tidak memiliki apapun. Kami berdua bertugas menguatkan mereka dengan terus melantunkan doa. Dinding ilusi itu perlahan memudar, semakin tipis, hingga gelombang fatamorgana itu lenyap tanpa terlihat mata, menandakan jika sudah tanpa batas antara kami semua. Waktu di mana kini semua siap untuk melumpuhkan. Manusia setengah siluman itu langsung menarik rantai yang mengikat dirinya, menyentakkannya sekali ke tanah dan merubahnya menjadi sebuah pedang besar dengan nyala api. Sosok itu menyeringai memberi isyarat peperangan. 1 melawan 3 tentu lawan yang tak sebanding. Arjuna Jaler mengangkat busur panah yang siap membidik ke arah depan. Begitu juga dengan Adipati Songgo Bumi. Dengan kuda-kudanya siap menerkam dengan keris Nur Jagat yang ia genggam. Hanya menunggu Kiai Rogo Sejati dengan pedang Rasul gaibnya yang siap. Hanya tinggal meneriakkan perintah, maka semua akan melayangkan senjatanya masing-masing dengan jurus andalan mereka semua. Arjuna Jaler itu sebuah ilmu kuno yang artinya Arjuna laki-laki, bersenjatakan Nur Ilahi sebagai panah. Adipati Songgo Bumi ini juga gelar keilmuan Trah Mataram kuno, yang bersenjatakan keris Nur Ilahi. Mbah Kiai Rogo Sejati adalah pembimbing mereka berdua, guru yang merupakan ayah kandung Kang Armani. Kebatinan tinggi dengan bersenjatakan pedang Nabi Zulfikar. Arjuna Jaler itu wujudnya Kang Armani, dan Adipati Songgo Bumi itu wujud dari Mas Pur. Nasab mereka bisa dijelaskan karena benang ilmu yang selalu tersambung dimulai dari Mbah Mojogeni, yang merupakan murid Kiai Panggung. Lalu Mbah Mojo memiliki 3 murid, di mana salah satunya adalah Mbah Kiai Mangun, ayahanda Kiai Rogo, kakek dari Kang Armani. Mas Pur dan Kang Armani digembleng langsung oleh sang ayahanda, hingga benang ilmu itu tanpa terputus oleh era kami, anak, cucu,
Cicit dan keturunan selanjutnya. Suasana semakin mencekam. Aura mistis pun semakin terasa. Temaramnya cahaya menjadi pelengkap kengerian yang hadir di malam ini. Secara perlahan manusia berbentuk kepala anjing itu mulai melangkah maju dengan pedang dalam genggaman tangan kanannya. Sementara tangan kirinya memperlihatkan cakar kukunya yang panjang. Geraman pertanda dimulainya peperangan terdengar menggelegar. Ia menyabetkan pedangnya ke arah Pak Kiai. Namun sabetan pedang yang melemparkan api itu dengan mudah ditepis oleh Pak Kiai. Hembusan aura api bercampur angin yang sangat kencang menerpa kami. Terasa sangat panas. Adipati langsung melompat dan berusaha menikam keris bercahaya putih itu. Tetapi kegesitan Pak Panjalu juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan kelihayannya secepat kilat ia mundur beberapa langkah. Dan kemudian tiba-tiba telah berdiri di atas sebuah batu besar. Posisinya saat ini lebih tinggi di antara kami. Kemudian melesatlah anak panah itu tanpa bisa ditepis olehnya. Hujaman panah itu tepat mengenai dada kirinya, hingga dengan mudahnya membuat sosok itu tersungkur dan jatuh. Apakah hanya semudah ini wujud menyeramkan itu dapat dikalahkan? Ternyata tidak. Hujaman panah mematikan itu hanya membuat satu ekor siluman anjing yang terkapar mati. Lalu jasadnya secara perlahan melebur menjadi abu dan terbang tertiup angin. Namun raga sejatinya masih utuh dengan 6 nyawa lagi dari perawangan ajian Asubaung itu. Perlahan ia bangkit kembali dan mengacungkan senjatanya, seolah-olah memberitahu kepada kami jika pertempuran ini belum berakhir. Tantangan itu masih dilayangkan sebagai bentuk keberaniannya. Terdengar ucapan doa dari Kiai Rogo Sejati. Disebatkannya pedang itu hingga mampu membuat tanah terbelah, menggugurkan dinding bebatuan di sekeliling siluman itu, hingga membuatnya terperosok masuk ke dalam tanah dan ia tertimbun bebatuan. Hal itu menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat. Kami merasa seperti ada gempa di area ini. "Pegangan, Pak!" teriakku pada Pak Lurah yang ikut terjengkal jatuh. "Gak apa-apa, Mas, gak apa-apa," jawabnya dengan kembali berdiri. Tanah yang masih bergerak hebat semakin menghimpit dan menimbun sosok itu sampai tak terlihat lagi. Melihat hal itu kami merasa sangat lega. Kami semua serempak mengucapkan kata syukur. Namun ternyata kelegaan kami tidak berlangsung lama. Ketenangan goa yang kami rasakan tiba-tiba menghilang, seiring dengan suara gemuruh yang muncul. Ternyata gemuruh itu berasal dari sebuah gundukan puing. Bebatuan itu terlihat kembali bergerak dan bergetar dengan sangat hebat. "Pak Lurah dengan Gus Al, silakan pejamkan mata." Terdengar suara Pak Kiai menyuruh kami berdua memejamkan mata. Sekilas sebelum mataku benar-benar terpejam, terlihat dari dalam gundukan batu secara perlahan sosok siluman itu sedikit demi sedikit mengeluarkan cakarnya. Lalu kepalanya pun secara perlahan juga mulai terlihat. Saat langkah Pak Kiai berdiri tepat di hadapanku, baru aku sepenuhnya menutup kedua mataku. Semua terasa gelap dan sepi. Hanya terpaan angin yang terasa menghembus dan menerpa wajahku. Dan ketika aku membuka mata, ternyata kami berdua sudah berdiri di dalam rumah milik Pak Panjalu. Namun mereka bertiga dan sosok siluman itu sama sekali tidak terlihat. Masih berada di dalam alam astral, melanjutkan kembali pertarungan mereka tanpa kami bisa menyaksikannya. "Mas, tunggu di luar aja, gabung sama warga yang lain," ajak Pak Lurah kepadaku. "Ayo Pak, mari," aku menyahuti ajakan beliau. Di luar rumah masih ada beberapa orang yang menunggu dengan posisi tetap berkerumun, sembari mengobrolkan kejadian di dalam rumah. Mereka menghampiri dan mendekati kami berdua yang berjalan keluar halaman rumah. Pertanyaan warga langsung membombardir kami, mempertanyakan kejadian di dalam rumah.
Pak Lurah mulai menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi di dalam rumah. Setelah itu kami semua menjauh dari rumah Pak Panjalu. Di tengah jalan yang tak seberapa jauh letaknya dan tetap melihat ke dalam rumah angker itu sembari menunggu hasil pertempuran yang sedang berlangsung. Malam perlahan berlalu dan tak terasa sudah memasuki waktu subuh. Kami akhirnya pergi meninggalkan tempat itu, kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan mereka yang masih dengan misterinya. Entah seberapa lama pertempuran itu akan berlangsung, bahkan keadaannya bakal seperti apa. Kami semua juga tidak tahu. Hanya panjatan doa yang bisa kami berikan untuk keselamatan Pak Kiai dan kedua muridnya. 3 hari berlalu tanpa ada kabar dari ketiganya. Mereka belum kembali pulang dengan hasil kemenangan seperti harapan kami, masyarakat di kampung ini. Justru kecemasan itu kini menyelimuti kami yang berada di rumah. Kami mengkhawatirkan keselamatan mereka yang berada di alam lain dan sedang melakukan pertempuran dengan siluman asuh baung sakti itu. Panjatan doa selalu kami lantunkan tanpa pernah berhenti di 5 waktu dalam sujud, mengharapkan perlindungan Zat Pencipta alam beserta isinya. Karena kami yakin bahwa sebuah pengharapan hanya dimohonkan kehadiratnya saja. Kami pun merengkuh keyakinan bahwa jika ini menjadi kehendaknya pasti sudah tertulis sebelumnya. "Mas, makan dululah," kata Farida siang ini. "Iya, Nduk, nanti saja," jawabku dengan masih bersila di dalam kamar. Pintu kamar terdengar ditutupnya. Aku melanjutkan aktivitasku, bermunajat dengan berzikir. Meskipun hanya ini yang bisa aku perbuat, berupaya menghadirkan perlindungan dari luar dimensi. Aku berharap energi murni yang terkirim melalui sumber positif akan diterima oleh pemilik sumber yang sama. Dalam hening aku melihat gambaran jika pertempuran itu masih berlangsung. Kilatan cahaya berbagai kedikdayaan berterbangan bagai pilar yang benderang dalam gelap. Gemuruh itu masih terdengar dalam pendengaran ini. Retaknya bebatuan juga pasir-pasir yang terus menggugur. Berulang kali terdengar bunyi ledakan saat cahaya itu saling beradu. Nampak singa besar dengan berambutkan api juga terlihat bertengger di salah satu batu. Dengan mata yang menyala, sosok itu berdiri menyaksikan semua yang terjadi di hadapannya. Ia merupakan sebuah kodam yang berasal dari dalam diriku. Tanpa membantu, ia hanya sesekali mengaum dengan keras. Le. Nenek memanggil dari luar kamar. Aku membuka mata, meninggalkan pertempuran yang terjadi di dalam sana. Kemudian aku bangkit dari dudukku, melipat sejadah dan mengalungkan kembali tasbih hitam di leherku. Lalu aku bergegas menghampiri nenek yang sudah berdiri menungguku di depan kamar. "Kamu itu ngapain, Nak? Kok ada cahaya dari dalam kamar kamu kelihatan dari luar?" tanya nenek kepadaku. "Hanya bermunajat, Nek," jawabku menenangkan beliau. "Tidak usah ikut-ikutan urusan orang dewasa. Cukup mendoakan saja dari sini. Semoga semua diberikan kesehatan." Imbuh nenek yang lalu duduk di kursi ruang tamu. Dan di situ sudah ada Farida yang menunggu kami. Aku mengikuti langkah beliau duduk berdampingan. Sambil menunggu nenek berbicara, aku memperhatikan nenek yang tengah mengusapkan gambir ke daun sirih itu, sampai digulungnya lalu mengunyahnya. Kemudian beliau memberikan gambaran dalam kehidupan dengan pandangan ilmu Tuhan. Mengamalkan ajaran tanpa bekal ilmu itu hanya akan menjerumuskan gelapnya hati dan penglihatan. Jangan jadi pedoman jika bangsa jin itu yang memberikan pertolongan. Semua itu salah. Nenek memberikan nasihat perihal mengenai ilmu hitam dukun itu. Aku dan Farida fokus menyimak wejangan dari nenek dan mengambil inti dari wejangan itu. Jangan menyakiti raga karena salah saat mencari ilmu. Imbuh beliau kemudian.
"Nek, aku mau nanya," kata adik angkatku itu. "Iya nak, silakan," ucap nenek mempersilakan. "Apa tidak ada yang bisa memberi pertolongan dengan manusia jika salah dalam mencari suatu ilmu itu, Mbah?" tanya Farida pada nenek. "Ilmu sejatinya itu pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, nak. Jika salah ketika mencapai suatu tujuan, yang bisa menolong hanya dirinya sendiri, tanpa perantara siapapun juga," kata nenek memberikan penjelasan. "Jadi seperti itu ya, Nek?" Farida menjawab dengan kepala manggut-manggut, pertanda ia memahami perkataan nenek. "Makanya belajar mencari ilmu itu harus memakai hati yang ikhlas, memiliki tujuan hanya untuk kesejatian, dengan landasan kepada Allah semata," kata penutupan dari beliau sebelum kembali masuk ke dalam kamarnya. Kini hanya kami berdua dalam kebisuan masing-masing, menelaah semua kata-kata nenek, mendalami maknanya, juga menggali inti sebuah pembelajaran perihal mencari ilmu. Adab tentu wajib disertakan, dan utamanya tujuan adalah hanya mencari ilmu keesaan Tuhan. Kemudian gadis muda di sebelahku ini bangkit dan berpamitan untuk ke dapur menyiapkan makan siangku.